warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Yusuf, silakan. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Tuan dulu. Enggak ada keterangan satu, Bu. Semoga kita doakan semoga Ruatun dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Oh, inersia, Bu. Oke, bagus Dina. Selanjutnya, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum. Yang masih main HP, HP-nya ditaruh ya di kode kubunya. Iya, Bu. Nah, ini boleh dikeluarin bukunya. Nah, Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Itu untuk motor tuh, Bu. Per. Iya, ini namanya pegas atau nama lainnya yaitu per. Per ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu pada spring bed. Ada yang di rumahnya punya spring bed? Ada? Tidak punya ya? Nah, di spring bed ini kita akan menemukan banyak sekali per di dalamnya. Jika kita buka spring bednya, kita akan menemukan banyak sekali per di dalam spring bed tersebut. Per ini berfungsi agar dapat menahan beban ketika kita tidur di atasnya. Nah, contoh lain yaitu ada pena. Ada yang punya pena seperti ini? Ini, Bu. Nah, coba dilihat di dalamnya pasti ada per. Nah, fungsi per itu agar kita bisa membuka dan menutupnya hanya dengan menggunakan tombol. Nah, ini contoh lain yaitu ada ini. Apa tuh, Bu? Suspensi pada sepeda motor. Seperti di motor kalian ataupun motor ayah kalian, pasti kalian menemukan yang namanya pegas atau per. Ini berfungsi ketika kita melewati atau menempuh jalan yang bergelombang. Ini akan agar kita tidak merasakan hentakan yang begitu keras, sehingga kita terasa nyaman. Nah, dari sekian banyak contoh bisa kita simpulkan bahwa pegas yaitu bilah besi atau baja yang memiliki daya elastis ataupun daya melenting. Nah, kemampuan melenting itu disebut dengan gaya pegas. Ada juga benda yang tidak memiliki per atau pegas di dalam benda tersebut, tetapi dia memiliki sifat elastis seperti ketapel. Nah, ketika ketapel kita tarik, dia akan melontarkan batu, kemudian kembali ke ukuran semulanya. Ini juga disebut dengan gaya pegas. Selain itu, ada trampolin juga memiliki gaya pegas, tetapi tidak memiliki per di dalamnya. Contoh lain ada busur panah dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan nilai hukum huk akan dijelaskan oleh Ibu Weni. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih, Bu Rona. Iya, Bu. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai konsep maupun fenomena mengenai hukum huk. Jadi, kita akan masuk yang namanya fisika pasti ada rumus-rumus ya. Jadi kita akan masuk mengenai apa sih rumus dari hukum huk ini. Sebelum masuk ke rumus, ini Ibu ada menggunakan media pen simulation. Nah, di sini kita gunakan dua pegas. Nah, yang pada pegas pertama, ini kan kita tidak menggunakan beban, sehingga tidak ada pertambahan panjang dari pegas yang pertama. Kemudian apa yang terjadi kalau kita tambah beban pada pegas kedua? Misalkan kita tambah 50 gram. Nah, ini kan kita lihat ada pertambahan panjang pada pegas kedua. Namun apa yang terjadi
kita tambah lagi bebannya. Misalkan kita tambah yang besar 250 gram. Nah, ini terjadi pertambahan panjang pada pegas. Nah, pada hukum Hooke ini akan membahas mengenai gaya elastis pada pegas ataupun pertambahan panjang pada pegas itu sendiri. Kita masuk ke rumus. Hukum. Nah, untuk rumus hukum Hooke ini, tadi kan kita udah uji dua pegas pada PET simulation. Apabila kita bikin grafik F terhadap pertambahan panjang dari pegas. Nah, tadi yang pertama kita gunakan panjang pegas pertama kan dengan beban 0, maka pertambahan panjangnya tidak ada. Berarti pertambahan panjang itu adalah 0. Maka di sini adalah titik 0,0. Apabila kita tambah beban sebesar F, kita tambah beban sebesar F, maka pegas tersebut akan bertambah panjang. Farisa, boleh disimpan ya HP-nya? Ya, Bu. Ayo fokus semuanya ya. Nah, untuk pertambahan panjang, jika kita beri beban sebesar F, maka pertambahan panjangnya adalah kita misalkan delta X. Apa yang terjadi kalau kita tambah lagi bebannya? Kita bikin misalkan bebannya itu 2F. Maka pertambahan panjangnya akan 2 kali lebih panjang daripada pegas pertama. Misalkan ini kita bikin 2 delta X. Apabila kita hubungkan, akan membentuk hubungan yang linear garis lurus. Nah, dari titik 0,0 ini garis lurus ini akan muncul persamaan Y sama dengan M kali X. Atau Y ini kita misalkan dengan gaya F dan M gradiennya kita gunakan konstanta pegas dan X itu adalah delta X. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus dari hukum Hooke adalah F sama dengan K kali delta X. Nah, untuk keterangannya, F itu apa tadi? Gaya pegas. Satuannya Newton. K itu adalah konstanta pegas. Satuannya adalah Newton per meter. Dan untuk delta X itu adalah pertambahan panjang. Satuannya adalah meter. Inilah dari rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Nah, dari penjelasan rumus tadi nggak afdal rasanya kalau kita nggak mengaplikasikan pada contoh soal. Nah, untuk itu contoh soal akan dijelaskan oleh Ibu Berliani. Ayo Bu, silakan jelaskan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari hukum Hooke. Nah, di sini Ibu udah ada soal, yaitu di mana soalnya sebuah pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter ditarik sehingga bertambah panjang 1 cm dan berapa gaya pegas tersebut. Nah, di sini langsung kita akan bikin diketahui ya. Ayo semuanya ditulis ya contoh soalnya. Nah, diketahuinya dengan konstanta pegas berarti diketahui nilai K-nya ya. K sama dengan berapa tadi? 100 Newton per meter. Selanjutnya ditarik sehingga bertambah panjang 1 cm. Berarti kayak seperti kata Ibu Weni tadi, kalau pertambahan panjang berarti delta X. Nah, delta X-nya sama dengan 1 cm. Selanjutnya yang ditanya
itu F, gaya pegasnya. Jadi penyelesaiannya ialah nah, sebelumnya untuk di delta X ini, karena dia nilainya cm, itu kita ubah dulu ke meter. Jadi dari cm ke meter, jadi berapa? 0,01. Bagus. Oke. 0,01 meter. Nah, jadi penyelesaiannya di mana rumusnya ialah seperti sama yang dijelaskan oleh Bu Edi tadi. F sama dengan K dikali dengan delta X sama dengan K-nya berapa? 100 N per M. Delta X-nya berapa tadi? 0,01 meter. Ini meternya kita coret. Jadi berapa hasilnya? 1. Dengan satuan Newton ya. Nah, itulah contoh soal dari hukum Hooke, yaitu gaya pegas. Nah, untuk selanjutnya mungkin sampai di sini dulu pelajaran mengenai hukum Hooke kali ini. Untuk tugas nanti akan Ibu berikan. Jadi untuk kalian rajin-rajin belajar di rumah, dipelajari lagi materi-materinya agar nanti ketika ujian akhir semester ini akan keluar dan kalian juga sudah mengerti. Nah, baiklah Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.